Papa, kenapa langitnya gelap padahal masih jam 9 pagi? Tanya Katya sambil menatap jendela rumah mereka yang menghadap Samudra Pasifik. Nikolai, ayah Katya yang bekerja sebagai nelayan di semenanjung Kamchatka, diam. Ia menatap layar ponsel yang menunjukkan peringatan gempa laut dengan magnitudo 9,1. Tangannya gemetar. Ibu kamu di mana, Katya? Lagi belanja di pasar. Nikolai segera meraih jaket tebal dan menarik tangan putrinya. Kita harus keluar dari sini. Cepat. Sementara itu, di pelabuhan, para nelayan mulai berteriak panik. Air laut surut. Airnya surut sampai dasar. Tsunami. Sirene tanda bahaya meraung keras di seluruh kota Petropavlovsk. Orang-orang berlarian. Seorang ibu mendorong kereta bayi sambil menangis. Mobil-mobil saling tabrakan karena panik. Dmitri, seorang sopir truk logistik, menyalakan radionya. Kami ulangi, tsunami besar diprediksi menghantam pesisir Kamchatka dalam waktu kurang dari 10 menit. Berdiri di atas bukit kecil, Katya menatap laut yang sebelumnya surut. Kini muncul gelombang hitam raksasa di kejauhan. Papa, apa itu dinding air? Nikolai menarik Katya ke pelukannya. Tutup matamu. Di tengah hiruk-pikuk, jet tempur dikerahkan untuk patroli udara. Tentara dikerahkan untuk evakuasi. Tapi waktu terlalu singkat. Tsunami raksasa setinggi 30 meter menghantam pelabuhan dalam hitungan detik. Kapal-kapal raksasa terangkat dan dihantamkan ke daratan. Kontainer beterbangan seperti mainan. Bangunan pencakar langit di tepi pantai runtuh satu persatu. Orang-orang yang tidak sempat melarikan diri tersapu arus deras. Di pusat kota, alarm masih meraung. Jaringan listrik padam. Terjadi kepanikan nasional. Sinyal komunikasi mulai terputus. Sementara itu di Moskow, Presiden Rusia memanggil rapat darurat. Kami belum bisa menghubungi Gubernur Kamchatka. Satelit menunjukkan kerusakan skala besar. Ini bukan tsunami biasa, ini bencana nasional. Di atas bukit, Katya dan Nikolai menatap horor di bawah. Kampung halaman mereka, lenyap dalam sekejap. Papa, kita harus cari Mama. Suara Katya lirih. Matanya masih terpaku pada kota yang telah berubah jadi lautan lumpur dan puing-puing. Nikolai memandang ke arah pasar yang kini tinggal reruntuhan. Ia tak berkata apa-apa, hanya menarik tangan Katya dan mulai menuruni bukit yang becek dan licin. Di sisi lain kota, Maria, ibu Katya, terbaring di antara puing-puing beton. Kakinya terjepit lemari besi dari sebuah toko yang runtuh. Air bercampur oli perlahan menggenangi tubuhnya. Halo, tolong, saya masih hidup, teriaknya serak. Beberapa relawan dan tentara mulai menyisir wilayah tersebut. Anjing pelacak menggonggong, mengendus tubuh-tubuh yang terjebak. Seorang prajurit menoleh. Ada suara. Di bawah sini. Ledakan keras terdengar tak jauh dari sana. Pipa gas utama meledak, membuat langit malam menjadi merah membara. Api menjalar cepat di antara puing-puing yang mengandung bahan kimia dan minyak. Kita harus evakuasi wilayah ini sekarang juga, teriak Komandan Alexander. Pasukan medis, siapkan tandu. Korban masih bernapas. Sementara itu, gelombang kedua tsunami lebih kecil namun tetap mematikan datang menghantam pantai lain di sebelah utara. Kota kecil Ust Kamchatsk hanyut seluruhnya. Di Vladivostok, ribuan warga mengungsi ke pegunungan. Bandara internasional ditutup. Penerbangan dibatalkan. Pusat komando darurat didirikan oleh militer. Di markas militer Rusia Timur, para ilmuwan dari Badan Geofisika menatap layar monitor dengan wajah tegang. Ini bukan hanya gempa lempeng Pasifik. Ada sesuatu yang lebih besar. Pergerakan kerak bumi ini tidak wajar. Salah satu pejabat tinggi berbisik. Apakah ini efek domino? Kutub utara mencair, Greenland retak, dan sekarang Rusia. Di lokasi tsunami, Nikolai dan Katya tiba di reruntuhan pasar. Mereka mencari dengan tangan kosong. Katya! Katya A! Suara lirih terdengar dari bawah tumpukan kayu. Katya segera menoleh. Mama! Maria menangis. Luka di kakinya semakin parah. Darah bercampur lumpur.
Nikolai berteriak ke arah tim evakuasi. Di sini. Cepat. Tandu datang. Maria diangkat dengan hati-hati. Katya menggenggam tangan ibunya erat. Kita selamat, Ma. Namun di kejauhan, sebuah ledakan baru terdengar. Tanah mulai retak. Sungai kecil berubah jadi arus deras yang menghancurkan jalan utama. Seluruh daratan ini seakan mau terbelah, ujar seorang tentara, menatap tanah yang terus berguncang. Langit kembali menghitam. Hujan deras turun seperti badai. Dan dari siaran langsung TV internasional, satu kalimat mendadak memenuhi layar seluruh dunia. Rusia East Coast destroyed by unpredictable mega tsunami. Millions displaced. Hundreds missing. World on alert. Di tenda evakuasi, Maria terbaring lemah. Luka di kakinya sudah dijahit, tapi tubuhnya masih demam. Katya duduk di sampingnya sambil memegang kain basah, terus mengganti kompres di dahi ibunya. Ma, kita selamat. Tolong bertahan ya, ucap Katya sambil menahan air mata. Nikolai berjalan masuk membawa satu mangkuk sup panas. Hanya ini yang bisa Papa dapatkan. Mereka mulai kekurangan makanan. Di luar tenda, antrean pengungsi mengular. Helikopter datang silih berganti mengantar bantuan. Tapi jumlah korban terus bertambah. Mayat-mayat terbungkus kantong plastik diletakkan berjajar di satu sudut kamp evakuasi. Wajah Komandan Alexander tegang. Ia berbicara lewat radio satelit. Kami butuh lebih banyak pasokan medis. Banyak anak-anak mengalami hipotermia. Beberapa bayi meninggal karena infeksi air kotor. Di pusat pengendali bencana Moskow, muncul ketegangan diplomatik. Amerika menawarkan bantuan kapal medis mereka, ujar salah satu pejabat. Terima, jawab Presiden dengan tegas. Ini bukan soal politik. Ini soal nyawa. Sementara itu, para ilmuwan kembali mengevaluasi data. Lempeng Pasifik bergerak tidak wajar. Ada kemungkinan tsunami susulan dalam 3 hari ke depan. Dan kali ini bisa sampai Jepang, Alaska, bahkan California. PBB mengeluarkan status siaga tsunami lintas benua. Dunia mulai panik. Harga minyak melonjak. Maskapai menunda penerbangan lintas Samudra Pasifik. Pantai-pantai di Hawaii dan Jepang dikosongkan. Kembali ke Kamchatka, Katya menemukan seekor anjing kecil yang terjebak di bawah reruntuhan rumah sakit. Ia menarik papan kayu dengan susah payah. Papa, bantu aku. Dia masih hidup. Nikolai segera menolong. Setelah beberapa menit, anjing kecil itu berhasil diselamatkan. Ia menjilati tangan Katya seakan mengucap terima kasih. Maria tersenyum lemah melihat dari jauh. Kamu kuat, Katya. Bahkan di tengah bencana, kamu masih punya hati. Tiba-tiba, suara gemuruh kembali terdengar. Tanah bergetar. Sirene kembali meraung. Gempa susulan. Semua bersiap. Teriak seorang petugas. Orang-orang berlarian keluar tenda. Beberapa jatuh, bayi-bayi menangis. Kabel listrik bergetar dan meledak. Namun gempa hanya berlangsung singkat. Tidak ada gelombang besar. Tuhan masih beri kita waktu, ujar Nikolai sambil menatap langit yang kini mulai cerah. Pelangi tampak samar-samar di atas hutan yang hancur. Beberapa relawan internasional mulai berdatangan. Bendera-bendera berbagai negara berkibar di kamp evakuasi. Satu persatu keluarga dipertemukan kembali. Tangis dan pelukan menjadi pemandangan harian. Dan Katya menatap jauh ke laut yang kini tenang. Apakah semuanya akan kembali seperti dulu, Pak? Nikolai memeluknya erat. Tidak, Katya. Tapi kita akan bangun semuanya dari awal. Bersama.